perkenalkan, nama saya Nyaman Ridha Elis dari kelas 11 MIPA 6, absen 23. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi atau membahas materi mengenai bab dinamika rotasi dan bab fluida, di mana ada dua pertanyaan yang saya akan jawab. Yang pertama pada bab dinamika rotasi dan yang kedua pada bab fluida. Selamat menyaksikan. Pertanyaan pertama yaitu, terdapat 3 buah benda di atas bidang miring. Masing-masing benda tersebut adalah kelereng, cincin, dan bola pingpong. Ketika ketiga benda tersebut diluncurkan dari ketinggian yang sama, maka analisislah benda mana yang paling lambat mencapai. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pertama-tama kita perlu tahu konsep momen inersia terhadap benda-benda tersebut secara fisika. Benda-benda tersebut dianggap terdiri dari partikel-partikel super kecil yang membentuknya. Setiap partikel di benda ini punya momen inersianya masing-masing. Perhitungannya adalah dengan mengalihkan massa partikel dengan kuadrat jari-jari partikel terhadap poros benda. Dengan rumus I sama dengan sigma mn kali Rn kuadrat. 2, 3. Jadi urutannya dari percobaan tersebut, pertama bola kelereng dengan momen inersia 2/5 mr kuadrat, bola pingpong dengan momen inersia 2/3 mr kuadrat, dan cincin momen inersianya 1 mr kuadrat. Dari sini kita jadi tahu bahwa massa dan jarak berpengaruh terhadap momen inersia. Semakin jauh jarak massa benda terhadap porosnya, maka besar momen inersianya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa benda yang akan sampai paling terakhir adalah cincin dibandingkan dengan kelereng dan bola pingpong yang massanya tersebar dengan baik. Massa cincin justru hanya tersebar di bagian pinggir dan hal ini membuat persebaran massanya lebih jauh dari titik pusat, dan sepertinya yang sudah kita bahas di awal, makin jauh jarak massa benda, maka besar juga momen inersianya. Soal selanjutnya, dalam balapan F1, F1 di sirkuit Monaco yang memiliki banyak tikungan, diperlukan kendaraan yang mampu menghasilkan downforce yang besar agar tidak terlempar dari tikungan saat menikung dengan kecepatan tinggi. Sayap dengan mobil F1 adalah salah satu bagian yang mampu menghasilkan downforce. Jelaskan prinsip kerja sayap F1 dan analisislah dalam menghadapi balapan di sirkuit. Prinsip yang sama seperti sayap pesawat terbang juga diterapkan pada sayap mobil di Formula 1. Namun berbeda dengan pesawat, di mana sayap tersebut menyebabkan gaya angkat. Sayap pada Formula 1 malah membuat terciptanya gaya ke bawah. Prinsip Bernoulli adalah aturan secara fisik yang mendefinisikan fungsi sayap. Ketika udara mengalir dengan laju yang berbeda pada dua sisi sayap dan pada jarak yang berbeda akibat bentuk sayap menyebabkan terciptanya perbedaan tekanan. Tekanan mencoba untuk menyeimbangkan, dan ini menyebabkan sayap mencoba dan bergerak ke arah yang tekanannya lebih rendah. Dalam menghadapi balapan di sirkuit Monaco yang banyak memiliki tikungan, maka diperlunya downforce yang menekan ban dengan paksa ke bawah lintasan. Hal ini memungkinkan untuk melintasi sirkuit yang banyak tikungan yang sangat ketat dengan kecepatan tinggi. Jadi, kesimpulan dari pertanyaan tersebut, dalam balap F1 di Monaco, di mana memiliki banyak tikungan, mobil balap harus mampu menghasilkan downforce yang merupakan salah satu kerja dari sayap mobil.
ini sesuai dengan prinsip Bernoulli, di mana memperlihatkan fungsi sayap. Di dunia otomotif, aerodinamika berkaitan kuat dengan gaya tekan ke bawah atau downforce. Nah, sekian pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga